Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama kita tidak lupa senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, begitu banyak nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat, di pondok yang insya Allah diberkahi olehnya ini. Amin. Kemudian salat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa agama ini dari jurang-jurang kehancuran menuju puncak-puncak kejayaan. Kemudian teman-teman yang saya cintai karena Allah Ta'ala, sebelum saya melanjutkan apa yang akan saya sampaikan, silahkan teman-teman support channel ini dengan subscribe, men-like, jangan lupa di like ya. Terus kemudian dinyalakan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami. Kemudian saya mulai apa yang akan saya sampaikan dengan sabda baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yaitu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimat. Dari hadis tadi, dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah tadi, bahwasanya kita semua tahu bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Ilmu apa yang wajib? Ya tentu saja ilmu syariat, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. Ya kan pastinya apa ya, ilmu itu sampai diwajibkan bagi semua muslim dan muslimat kan pastinya memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri, pastinya memiliki fadilah-fadilahnya, fadilah-fadilah dari ilmu tersebut. Maka yang akan saya sampaikan di sini adalah tentang keutamaan-keutamaan menuntut ilmu dari dalil-dalil Al-Quran. Yang pertama bisa kita buka di dalam surat Al-Imran ayat 18. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Al-ayat. Yang artinya bahwasanya Allah bersaksi tiada Tuhan selain Dia, begitu pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu dengan memelihara keadilan. Di dalam ayat ini Allah memulai penyaksiannya atau persaksiannya dengan menyebutkan bahwasanya Allah adalah zat yang berhak disembah, satu-satunya zat yang berhak disembah. Kemudian malaikat, dan kemudian lagi orang-orang berilmu. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya, betapa tingginya kedudukan ahli ilmu hingga disandingkan dengan malaikat. Tentu saja ilmu itu sangat penting. Ya kita ibaratkan saja, misal kan saya bilang tadi ilmu itu penting. Ilmu yang penting itu bukan hanya ilmu syariat. Ya yang paling penting ilmu syariat, cuman banyak ilmu-ilmu yang lain yang juga penting di kehidupan keseharian kita. Misalnya kayak misal teman-teman yang mau bekerja kan sebelumnya harus mengilmui dulu apa yang
apa yang mau teman-teman kerjakan. Misal saya nih mau membuat roti, saya kan harus tahu ilmu dari roti tersebut terbuat dari apa, bahan-bahannya seperti apa, kan tentunya harus tahu. Sebagaimana ilmu syariat, sholat diwajibkan bagi kita yang udah balik. Tentu saja ilmu-ilmu tentang sholat itu diwajibkan bagi kita. Bagaimana kita mau sholat kalau tidak mengetahui ilmunya? Tentunya kan ada kesan yang kurang gitu kalau misal kita tidak mengilmui dulu. Terus kemudian dari firman Allah selanjutnya, di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Kemudian menurut tafsir yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, para ulama memiliki derajat yang lebih tinggi daripada orang yang beriman, yang bahkan menurut tafsir dari Ibnu Abbas ini perbedaannya itu 700 derajat, yang bahkan disebutkan perbedaan antara dua derajatnya seperti perjalanan selama 500 tahun. Kan sangat beda sekali derajatnya. Makanya sangat penting sekali teman-teman untuk kita belajar ilmu, terutama ilmu syariat. Kemudian firman Allah selanjutnya di dalam surat Az-Zumar ayat 9, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Yang artinya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan yang tidak mengetahui? Penjelasan dari ayat ini menegaskan perbedaan besar antara orang yang berilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu. Ya, perbedaan besar dari apa? Dari segi kedudukan, dari segi amal, dan dari segi manfaatnya. Tentu saja setiap orang yang kita temui di jalan, misal kita tanya, beda nggak? Misal ada seorang di jalan, kita tanya, beda nggak antara orang yang berilmu dan tidak berilmu? Pasti jawabannya berbeda, karena ya emang berbeda. Ya, mungkin hanya ini dulu yang bisa saya sampaikan. Ya, kemungkinan akan ada part-part selanjutnya. Maka dari itu teman-teman silakan klik lonceng yang ada di sebelah kiri bawah agar teman-teman bisa melihat update-updatean dari channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.